Masih segini. Besok nih angka nolnya bakal jadi 8 digit nih. Nah sabar gue. Gue mau beli PS5 buat self reward. Apa gue kadalin aja lagi si Nadia ya, biar dia yang beliin gue PS5. Iya kan duit buat beli rumah sisa lumayan banyak tuh, karena gue kasih dia potongan harga. Ya meskipun emang itu harga aslinya sih, speak doang gue bilang diskon. Nadia, lo itu tambang emas gue. Siapa bilang gue cinta sama lo? Gue gak percaya cinta, Nadia. Cinta tuh bullshit. Perempuan tuh gak bisa setia. Jadi sebelum lo jadi cewek yang gak setia, mending gue manfaatin lo dulu. Lo polos sih, tapi gue gak akan ketipu lagi. Polos-polos di belakang nusuk lagi. Sama aja sama mantan gue. Angin bertiup perlahan di Sabtu sore itu. Jalan-jalan di ibu kota nampak mulai ramai dengan pasangan muda yang hendak menghabiskan malam minggu bersama. Pilihan mereka adalah mall dan juga kafe. Seperti halnya pasangan yang lain, hari itu Nadia dan Aldi pergi ke sebuah mall di Jakarta untuk sekedar nonton film dan makan malam. Seperti yang sudah ia rencanakan, Aldi mengajak Nadia ke sebuah toko yang khusus menjual konsol game. Aldi melihat-lihat PS5 yang sudah lama menjadi incarannya. Siang tadi, ia sudah mengecek saldo di rekeningnya yang sudah bertambah menjadi bernilai puluhan juta, karena ia mendapat komisi penjualan dan juga bonus. Semua karena bantuan dari Nadia. Namun ia merasa sayang menggunakan uangnya untuk membeli PS5 yang ia inginkan. Maka ia berniat untuk membuat Nadia membelikan PS5 itu untuknya. Nat, mampir sebentar yuk ke toko itu. Aku mau cek harga PS5. Ucap Aldi sambil menunjuk toko konsol game. Oh, ayo. Nadia mengikuti Aldi masuk toko itu. Aldi segera menuju rak yang memajang PS yang ia inginkan, lalu mengecek harganya. Masih mahal aja ya. Padahal ini barang yang aku pengenin banget. Semoga suatu saat bisa kebeli. Aldi sengaja berkata begitu di depan Nadia untuk memancing reaksi Nadia. Aldi menilai bahwa Nadia itu sudah bucin terhadapnya, maka apapun pasti akan Nadia kabulkan. Dan benar saja dugaan Aldi, Nadia ikut melihat berapa harga konsol game itu. Kamu pengen PS5 ini, Di? Tanya Nadia. Iya, Nat, tapi nanti aja lah. Masih banyak keperluan aku. Kalau aku beliin buat kamu mau gak, Di? Tapi aku gak ada maksud yang gimana-gimana. Jangan tersinggung ya, Di. Cuma pengen kasih hadiah aja sih buat kamu. Kan love language orang beda-beda. Nah, aku salah satunya tuh suka kasih gift. Ucap Nadia dengan khawatir. Ia takut Aldi tersinggung dengan ucapan dan niatnya. Duh, aku gak enak, Nat. Masa kamu yang beliin? Ucap Aldi pura-pura merasa tak enak hati. Nggak apa-apa, Di. Aku cuma mau ngasih kamu aja kok. Tapi Nat, aku juga belum pernah ngasih apa-apa loh ke kamu. Aduh, kalau nggak gini deh, abis ini aku yang beliin kamu apa gitu yang kamu mau. Aldi masih berpura-pura, padahal dalam hati ia berkata, Bilang nggak usah, Nat, nggak usah, Aldi. Itu bilang kayak gitu. Nggak usah, Aldi. Aku cuma mau ngasih kamu, bukan mau ngarepin balasan hadiah. Udah ayo ke kasir. Nadia membawa kotak PS5 itu, lalu segera membayarnya di kasir. Nat, aku bener-bener makasih banget. Aduh, apa masih gak enak loh ini jadinya. Ucap Aldi sambil menenteng goodie bag berisi kotak PS. Udah sih, kalau kamu masih ngomong kayak gitu lagi, aku malah marah nih. Iya, jangan marah dong. Ya udah, ini aku terima dengan senang hati. Kasih ya, Nat. Iya, sama-sama. Di, aku lapar nih. Makan yuk. Ayo, kamu mau makan apa? Kali ini aku yang traktir ya. Dan malam itu menjadi malam yang menyenangkan bagi Aldi. Rencananya berjalan lancar.
Kini konsol game idamannya sudah ia miliki tanpa harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk menukarnya. Cukup memancing Nadia dengan kata-kata palsunya. Aldi makin merasa di atas angin. Ia sering mengeluh ini dan itu pada Nadia. Dan tanpa ragu, Nadia akan langsung membantunya. Target penjualan rumah pun sering dibantu Nadia. Luasnya jaringan pertemanan Nadia membuat Aldi mudah mendapatkan klien yang mau membeli properti darinya. Rumah, ruko, sudah banyak yang berhasil ia jual melalui bantuan Nadia yang mengenalkannya pada teman-teman Nadia yang qualified. Sedangkan Nadia, ia sama sekali tidak menyadari bahwa Aldi hanya memanfaatkannya demi keuntungan semata. Nadia justru memberikan seluruh cinta tulusnya untuk Aldi. Dan hal itu membuatnya tak bisa melihat dengan jelas siapa dan seperti apa sebenarnya Aldi itu. Namun tidak dengan Delia. Gadis cantik berambut pendek itu justru menyadari ada hal yang tidak baik dalam hubungan percintaan sahabatnya. Delia merasa bimbang. Apakah ia akan mengatakan semua kecurigaannya pada Aldi ke Nadia, ataukah dia harus menyimpan semuanya sendiri sampai Nadia mengetahuinya secara langsung kelak? Selama ini Delia tahu, dulu saat ia sakit, Nadia membawakan makanan yang ia akui sebagai pemberian dari Aldi. Tapi sebenarnya itu Nadia sendirilah yang membelinya, karena Delia sempat berterima kasih pada Aldi saat Aldi datang ke rumah Nadia. Dan reaksi Aldi seperti orang yang bingung, lalu ia hanya mengatakan, "Sama-sama," masih dengan ekspresi canggung. Masih banyak hal yang diakui Nadia sebagai pemberian dari Aldi, padahal sebenarnya bukan. Dari hal yang kecil saja. Beberapa hari lalu datang paket dari online shop. Isinya tas dari brand favorit Nadia. Menurut Nadia itu adalah kiriman dari Aldi. Aldi yang membeli tas itu untuknya. Padahal Delia melihat sendiri ada notifikasi penerimaan barang dari ponsel Nadia yang saat itu sedang dicas dan Delia tak sengaja melihatnya. Itu berarti Nadia sendirilah yang membeli tas itu. Namun Delia tetap diam. Ia masih ragu untuk mengatakannya pada Nadia. Ia khawatir sahabatnya itu akan marah dan tak terima. Sejauh ini yang Delia ketahui adalah kebohongan-kebohongan kecil Nadia yang membuat seolah-olah Aldi adalah sosok yang sangat baik dan perhatian. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Aldi memang rutin datang setiap malam minggu. Aldi tidak berselingkuh dan Aldi tidak melakukan hal yang macam-macam pada Nadia. Tapi Delia selalu merasa Aldi memanfaatkan dan hanya ingin mengambil keuntungan dari Nadia. Entah sudah berapa banyak Nadia mengenalkan temannya pada Aldi. Dan dengan kepiawaian Nadia dalam berpromosi, sudah cukup banyak juga teman Nadia yang membeli rumah ataupun ruko melalui Aldi. Delia tahu kerjasama dalam suatu hubungan itu hal yang baik. Namun, untuk hal ini Delia merasa ada yang beda. Nadia begitu antusias membantu Aldi, tapi Aldi tidak melakukan hal sebaliknya. Pernah suatu hari Nadia sakit. Ia tak pergi ke kantor. Nadia istirahat di rumah namun demamnya makin tinggi. Delia berinisiatif untuk menghubungi Aldi dan meminta bantuannya untuk mengantar Nadia ke dokter. Aldi memang datang ke rumah Nadia dan mengantar Nadia ke dokter. Tapi setelah semua hal itu dia lakukan, Delia justru melihat dan mendengar melalui CCTV yang tersambung ke ponselnya. Terlihat Aldi yang sedang menelpon temannya. Dan Aldi mengatakan pada temannya bahwa ia sebenarnya malas mengurus Nadia yang sakit, buang waktu mengantar Nadia ke rumah sakit, dan masih banyak lagi kata-kata Aldi yang bahkan membuat Delia tidak sanggup mendengarnya. Delia hanya berharap, semoga Nadia tidak membuka CCTV. Lagi-lagi Delia diam, tak memberitahu apapun pada Nadia. Dan semua itu justru dibalas dengan hal yang sebaliknya oleh Nadia. Hari ini Nadia tengah mengantar Aldi untuk berobat ke rumah sakit karena Aldi jatuh dari motor. Sebenarnya ia hanya luka-luka biasa saja, tapi Nadia bersikeras untuk tetap membawa Aldi ke rumah sakit agar diperiksa lebih lanjut. Ia khawatir ada luka di organ dalam Aldi yang tentunya tidak terlihat. Dan memang ada sedikit retakan di tulang kaki Aldi, namun itu bisa diatasi hanya dengan meminum obat. Tidak perlu digips ataupun dirawat di rumah sakit. Nadia dengan sepenuh hati membantu segala keperluan Aldi, mulai dari menyiapkan makanan untuk Aldi, mengoleskan obat di kaki dan tangan Aldi yang terluka,
dan lainnya. Di, makan dulu ya. Habis itu minum obat. Masih sakit nggak kakinya? Tanya Nadia saat ia datang ke kosan Aldi di Sabtu pagi. Ya lumayan lah Nat, nggak terlalu sakit lagi kok. Kamu bawain aku apa? Ini aku bikinin sandwich buat kamu sarapan. Kamu mau teh manis anget nggak? Aku bikinin ya. Iya boleh. Tapi tehnya habis kayaknya. Ya udah, kamu makan dulu aja. Aku keluar sebentar ya, beli teh dulu. Aldi hanya mengangguk. Nadia keluar membeli teh lalu segera membuat teh manis hangat setelah kembali. Motor kamu masih di bengkel ya? Tanya Nadia. Iya, belum selesai Nat. Rusaknya lumayan parah katanya. Banyak yang harus diganti. Ada-ada aja emang. Makin gede aja pengeluaran bulan ini. Lagi-lagi Aldi mengeluh pada Nadia. Dan lagi-lagi Nadia menanggapinya dengan mengatakan, Nanti aku bantu ya buat nebus motor kamu di bengkel. Gak usah Nat, biar aku aja. Gak apa-apa Aldi. Kalau gitu gini aja Nat, kita bagi 2 ya. 50-50 gimana? Aku gak mau jadi beban buat kamu. Ya udah 50-50. Kamu tuh bukan beban buat aku loh Aldi. Kamu kan pacarnya aku. Ya, aku cuma melakukan hal yang sewajarnya aja kok. ucap Nadia sambil tersenyum. Makasih ya Nat, kamu baik banget. Sahut Aldi sambil memeluk Nadia. Nah, kalau kayak gini kan lumayan. Gue nggak keluar uang buat benerin motor gue. Tinggal gue naikin aja 100% biaya benerin motor. Dan jadi tetap dia yang bayar semuanya. Cuma seolah-olah gue ikutan bayar 50-50. Emang pinter otak gue. Pinter ngadalin cewek. Nadia, lo salah orang deh Nat kalau berpikir gue beneran cinta sama lo. Ucap Aldi dalam hati. Senin pagi, masih di tengah kemacetan, Nadia dan Delia dalam perjalanan menuju kantor mereka. Aldi udah sembuh belum, Nat? Tanya Delia. Udah Del, udah ke kantor lagi dia hari ini. Tadinya gue bilang sama dia buat bareng kita aja. Gue anterin ke kantornya. Tapi dia gak mau, motornya udah dibenerin. Gede juga dia benerin motornya. Rusak parah katanya gara-gara jatuh kemarin tuh. Oh iya, jadi pengeluaran gak terduga ya, Nat? Iya Del. Dalam hati Delia yakin, pasti Nadia yang bantu untuk bayar biaya perbaikan motor Aldi. Nat, ntar malam kita ke komik cafe yuk. Lo tahu nggak? Lagi happening banget loh. Oh iya, tahu gue. Katanya di sana banyak komik koleksi ownernya ya. Komik-komik Jepang zaman dulu aja ada. Udah kayak museum komik gitu. Ayo deh, pulang gawe aja langsung, biar kita nggak kemalaman. Ini kan weekday. Oh, oke deh. Udah lama nih kita nggak hangout berdua. Iya juga ya Del. Makanya. Sore harinya, Nadia dan Delia sudah berada di komik cafe. Cafe itu ternyata tidak terlalu jauh dari kantor dan rumah mereka. Ada di pertengahannya. Del, katanya kafe ini yang punya pasangan muda gitu loh Del. Suami istri, belum lama nikah. Iya, Nat. Kalau nggak salah namanya Bara sama Lana ya. Gue tahu tuh, Nat. Kan gue follow Instagram mereka. Duh, gemes banget deh, Nat. Romantis gitu. Kenapa ya orang-orang pada romantis-romantis? Duni nggak gitu. Nggak bisa romantis. Sebel deh. Nadia tertawa. Sama Del, Ali juga nggak romantis. Ya udah sih, emang gitu jalan kita. Iya sih. Nat, lu pengen nikah nggak? Ya pengen lah. Masa gue mau sendiri mulu? Terus, si Aldi pernah ngomongin soal nikah nggak? Belum Delia. Gue sama dia juga pacaran baru berapa bulan. Baru berapa bulan, nggak udah kelihatan lelah, Nadia. Gue pengen ngomongin ini, tapi nggak bisa, Nat. Gue spill dikit-dikit kali ya.
ucap Delia dalam hati. Nat, lo kayaknya belakangan ini gak pernah ke gym lagi deh. Terus, lo juga jarang ke salon. Oh iya Del, gue lagi mager nih. Males gerak gue, jadi males ke gym. Oh, kalau ke salon? Udah lama juga deh kayaknya. Kapan yuk ke salon bareng? Iya Del, ntar kapan-kapan ya kita ke salon bareng. Delia tahu, waktu dan uang Nadia sudah banyak yang dihabiskan untuk kebersamaannya dengan Aldi. Delia sangat khawatir dengan sahabatnya. Ia tidak ingin sahabatnya ini dimanfaatkan lebih lama lagi. Saat mereka sedang makan, Aldi dan 2 orang temannya juga masuk ke kafe itu. Namun Aldi tidak melihat Nadia. Nadia pun awalnya tidak melihat Aldi. Tapi saat Nadia hendak ke toilet, ia melihat Aldi yang sedang makan bersama temannya. Awalnya, Nadia ingin menghampiri Aldi. Namun langkahnya tertahan saat mendengar percakapan mereka. Lo hebat banget sih ini, bisa manfaatin cewek sampai segitunya. Ucap salah satu teman Aldi. Aldi tertawa. Biasalah bro. Cewek tuh, kalau kita baikin, ntarnya ngelunjak. Selingkuh lah, curang lah. Nah, sebelum tuh cewek yang lakuin itu semua, mending kita manfaatin dulu, biar gak rugi-rugi amat lah. Nadia terkejut mendengar kata-kata Aldi. Maksudnya Aldi apa? Masa iya dia cuma memanfaatin aku? Ucap Nadia dalam hati. Lo udah dapet apa aja bro dari dia? Tanya temannya lagi. Banyak lah. Dia sering beliin gue macem-macem, mulai dari baju, sepatu, jam tangan. Belum lama ini dia beliin gue PS5 bro. Jawab Aldi. Weh, asik tuh. Main lah kita. Yuk, weekend ini. Beres. Malam Sabtu nginep aja di kosan gue. Kita begadang main PS. Nah, setuju tuh. Oh iya, motor gue aja dia yang bayarin biaya bengkelnya kemarin. Oh ya? Wah, asli. Beruntung banget lo bro. Ya, bisa-bisanya kita aja bro speknya. Dia kan paling lemah kalau gue udah ngeluh. Kalau gue udah bilang gue pengen ini itu tapi belum ada uangnya, pasti langsung dia beliin. Kalau gue bilang belum dapat target penjualan rumah, dia pasti langsung kenalin gue ke teman-temannya yang tajir-tajir. Apapun yang gue minta, pasti dia kasih. Wih, keren bro. Aldi tertawa. Lo tapi beneran cinta sama dia? Cinta? Buat apa cinta sama perempuan? Cuma bikin lo jadi mau aja diperbudak sama perempuan. Terus ujung-ujungnya lo malah dicurangin. Wah, parah lo bro. Lo mau cinta sama dia tapi kok mau-maunya lo pacaran sama dia? Ya itu tadi bro, selagi ada manfaatnya, ya gue jalanin aja lah. Aldi kembali tertawa. Nadia merasa terpukul. Ia tak menyangka Aldi ternyata selama ini tidak pernah mencintainya. Aldi hanya memanfaatkan dirinya untuk membantu target penjualannya, memenuhi keinginannya. Nadia sungguh tak pernah menyangka Aldi sejahat itu padanya. Ketulusan yang ia berikan hanya dijadikan permainan oleh Aldi. Nadia kembali ke mejanya. Delia melihat wajah Nadia yang tiba-tiba pucat dan terlihat hampir menangis. Nat, hei, lo kenapa? Lo sakit? Tanya Delia dengan khawatir. Nadia menggeleng. Enggak Del, udah yuk balik. Oh, oke. Saat akan masuk ke dalam mobil, Nadia meminta Delia yang membawa mobilnya. Ia merasa tak sanggup untuk menyetir. Ia yakin air matanya akan tumpah dan mengganggu pandangan. Nat, lo kenapa sih? Cerita dong sama gue. Kok lo jadi kayak gini sih? Tanya Delia sambil menyetir. Ntar di rumah gue cerita ya Del. Jawab Nadia sambil mengusap air matanya yang mulai menetes. Sampai di rumah, Nadia langsung masuk kamar lalu mandi. Ia menangis di bawah derai air hangat dari shower di kamar mandinya. Rasanya ia masih tak percaya
kalau ketulusan hatinya dimanfaatkan berkali-kali oleh lelaki yang ia cintai. Ia selama ini mengira Aldi pun tulus menyayangi dan mencintainya. Tapi ternyata semua hanya perasaannya saja. Semua hanya dusta dari mulut manis Aldi. Tak lama terdengar suara pintu kamar Nadia yang diketuk Delia. Nat, gue masuk ya. Masuk aja, Del. Delia masuk ke kamar Nadia dan melihat Nadia yang sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil menangis. Ya Allah, Nat, lo kenapa sih? Please cerita sama gue. Gue gak bisa lihat lo kayak gini. Nadia menatap Delia sejenak, lalu ia memeluk sahabatnya itu seraya berkata, Del, gue udah bego banget, Del. Gue udah ditipu abis-abisan sama Aldi. Gue gak pernah nyangka, Del, dia manfaatin gue doang. Dia cuma cari keuntungan di balik hubungan cinta gue sama dia. Gue kira dia tulus, ternyata enggak, Del. Dia bohongin gue selama ini. Dia bener-bener udah nyakitin hati gue. ucap Nadia di sela derai air matanya. Ya ampun, Nat. Tenang dulu, Nat. Aduh, tuh cowok benar-benar bikin masalah deh. Tapi lo tahu dari mana, Nat? Tadi pas di kafe gue kan ke toilet. Gue lihat dia lagi makan di sana juga sama 2 orang temennya. Gue nggak kenal. Dia kan nggak pernah ngenalin gue ke teman-temannya. Tadinya gue mau samperin mereka, tapi nggak jadi gara-gara gue denger obrolan mereka, Del. Aldi bilang ke teman-temannya kalau dia tuh cuma manfaatin gue. Dia gak pernah cinta sama gue. Semua cuma demi keuntungan dia aja. Astagfirullah, toksik banget sih tuh cowok. Terus lo denger apa lagi? Itu doang, Del. Gue gak sanggup denger lebih banyak. Gue kecewa banget. Gue sakit hati banget. Delia kembali memeluk Nadia. Sabar ya, Nat. Gue juga mau minta maaf sama lo, Nat. Kenapa, Del? Delia menunduk. Sebenarnya gue udah lama curiga sama si Aldi, Nat. Sejak dia sering banget lo bantuin target sales propertinya. Dia kelihatan banget manfaatin lo. Tapi gue gak mungkin kan ngomong ke lo. Gue takut lo marah. Nadia terdiam dan mengangguk. Terus, maaf banget, Nat. Gue tahu kalau barang-barang yang lo bilang dikasih sama Aldi itu lo sendiri kan yang beli. Gue pernah gak sengaja lihat notif penerimaan barang pas HP lo lagi dicas. Pas banget gue juga lagi mau ngecas HP gue. Selain itu, waktu lo sakit kan gue minta tolong tuh sama dia buat anterin lo ke rumah sakit. Nah pas dia mau balik dari sini, gue pas banget tuh lagi ngecek CCTV. Gara-gara feeling gue gak enak. Gue takut lo kenapa-napa. Malah gue lihat si Aldi lagi nelfon temennya terus bilang dia tuh males banget ngurusin lo sakit. Buang-buang waktu lah. Entah apa lagi. Gue gak mau denger lagi. Sakit hati gue lo diomongin kayak gitu sama dia. Tapi gue juga cuma bisa simpen sendiri. Gue cuma bisa berdoa semoga suatu hari lo bisa tahu tanpa perantara. Dan akhirnya bener aja kejadian. Delia menjelaskan panjang lebar. Ya ampun, Del. Selama ini gue kelihatan begonya ya, Del. Enggak, Nat, bukan gitu. Maaf ya, Nat, gue takut mau bilang sama lo. Takut lo jadi malah marah sama gue. Gue kan gak kayak lo, Nat, yang punya banyak temen. Sahabat gue cuma lo satu-satunya. Yang gue punya juga cuma lo doang. Orang tua udah gak ada. Saudara jauh semua. Gue sebatang kara. Cuma punya lo aja. Kalau lo juga marah dan jauhin gue, gimana lagi hidup gue? Nadia memeluk Delia. Udah dong. Masa lo juga ikutan nangis? Gue tahu kok, Del, maksud lo baik.
Gue ngerti lo dilema di antara ngasih tahu gue atau enggak. Banyak hal yang jadi pertimbangan lo. Gue yakin semua ini yang terbaik. Udah ya, jangan sedih. Gue kan gak marah sama lo. Lu sahabat gue yang paling gue sayang. Delia mengangguk. Nat, kok jadi lo yang hibur gue? Kan lo yang lagi sedih. Bro, iya ya. Kok jadi lo yang nangis, Del? Gue juga udah gak nangis. Dih, kok iya sih? Mereka berdua tertawa. Beban dalam hati Delia terlepas. Sahabat tersayangnya akhirnya tahu kebusukan pacarnya tanpa harus ia beritahu. Nadia pun lega memiliki sahabat yang sangat menyayanginya. Malam itu Nadia sulit tidur. Ia masih memikirkan nasib cintanya yang sudah dipastikan akan kandas. Ia tak mau lagi dibohongi Aldi. Lama ia merenung, akhirnya ia tertidur. Namun saat weekend tiba, di Sabtu pagi Aldi sudah datang ke rumah Nadia. Dengan malas Nadia menemuinya. Nat, kamu kenapa sih? Kok kamu kayak hindarin aku? Aku ada salah apa sama kamu? Atau jangan-jangan kamu udah punya pacar lagi ya? Udah nemu pengganti aku? Iya. Aldi langsung menyerbu Nadia dengan berbagai pertanyaan. Nadia menghela nafas berat. Aldi, aku udah tahu semuanya tentang kamu. Aku tahu semua kebohongan kamu selama ini. Kamu gak pernah cinta sama aku, kan, Dik? Maksud kamu apa? Aku gak cinta sama kamu, terus ngapain aku pacarin kamu? Ya, buat keuntungan misalnya. Atau buat dimanfaatin aja gitu. Aldi terkejut. Waduh, Nadia tahu dari mana ya? Jangan-jangan ada yang ngadu ke dia. Siapa ya? Apa itu dia ya? Dari awal kan dia kayaknya emang gak suka sama gue. Batin Aldi. Nat, aku gak ngerti deh kamu ngomong apa. Nggak usah pura-pura lagi, Aldi. Aku udah tahu semuanya. Aku dengar sendiri waktu kamu ngomongin ini ke teman kamu. Kamu Senin lalu pergi ke Omi Cafe kan? Sama 2 orang teman kamu? Aku ada di sana, Di. Aku mau nyamperin kamu, tapi nggak jadi. Karena dengar omongan kamu yang bikin aku sakit hati. Kamu gak tahu kan betapa hancurnya perasaan aku. Selama ini aku kira kamu benar-benar cinta sama aku, tulus sayang sama aku. Nyatanya, kamu bohongin aku kan? Aldi terdiam. Gak ada yang bisa kita pertahanin dari hubungan yang gak sehat ini, Di. Gak nyangka aku. Perasaanku ternyata bertepuk sebelah tangan selama ini. Nat, maksudku bukan begitu, Nat. Iya, aku akui memang awalnya aku niatnya gak baik sama kamu, Nat. Aku akui emang aku udah bohongin kamu. Awalnya begitu, Nat. Tapi beberapa hari ini kamu hindarin aku. Aku ngerasa kehilangan kamu, Nat. Aku gak bisa tanpa kamu. Aku udah terbiasa dengan canda tawa kamu, perhatian kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Nat. Kamu jelas sudah kehilangan aku sejak aku tahu kamu bohongin aku. Apa kamu lupa? Hal yang paling aku benci itu walau aku dibohongin. Kalau dari awal aja kamu udah gak jujur, gimana kita mau melangkah lebih jauh? Aldi kembali terdiam. Udah, Aldi, kita sudahi semuanya sampai di sini. Aku gak akan bisa percaya lagi dengan kata-kata kamu. Sebaiknya semua selesai, Di. Aku anggap semua ini cuma mimpi. Mimpi buruk yang akan segera aku lupakan setelah aku bangun dari tidurku. Maaf ya, Di, kalau selama ini aku ada salah sama kamu. Semoga suatu saat kamu bisa menemukan perempuan yang bisa membuat kamu benar-benar jatuh cinta dan bikin kamu bahagia. Setelah berkata demikian, Nadia masuk ke kamarnya meninggalkan Aldi seorang diri di ruang tamu. Aldi melangkah keluar rumah, lalu dengan mengendarai sepeda motornya, ia pergi ke tempat yang biasa ia datangi saat sedang sedih, sebuah danau dengan taman di tepinya. Aldi berdiri menatap jauh. Ia menyesali semuanya. Ternyata benar, penyesalan selalu datang belakangan.
Mengapa ia mempermainkan perasaan Nadia? Mengapa ia memanfaatkan Nadia? Padahal kini dalam hatinya, justru Aldi telah benar-benar jatuh cinta pada Nadia. Selama ini Aldi mencoba menepis perasaannya. Ia memiliki trauma di masa lalunya saat hubungan cintanya kandas akibat perselingkuhan kekasihnya dengan sahabatnya sendiri. Ia menyaksikan sendiri ketika sahabatnya dan kekasihnya tidur berdua di kosan tempat tinggal kekasihnya. Entah bagaimana caranya ia membawa laki-laki itu ke kamarnya. Sejak saat itulah Aldi tak lagi percaya cinta. Ia merasa semua perempuan sama saja, akan mencuranginya saat ia memberikan cinta tulusnya. Akhirnya sekarang yang terjadi justru dialah yang menjadi pihak yang menyakiti. Dialah yang menyakiti hati Nadia. Ketulusan Nadia telah mengikis sedikit demi sedikit keras hatinya. Ia mulai terbiasa dengan perhatian-perhatian kecil Nadia yang awalnya dulu ia anggap sebagai hal yang mengganggu. Ia mulai rindu pada senyum gadis itu bila mereka tidak bertemu. Aldi merasa kebodohannya lah yang membuat semua ini terjadi. Untuk apa ia menyombongkan diri seolah ia hebat telah bisa memanfaatkan cinta seorang gadis? Apa bedanya ia dengan mantannya dulu? Mantannya dulu menghancurkan hatinya, dan dia pun telah menghancurkan hati Nadia, meskipun dengan cara yang berbeda. Angin meniup rambut Aldi dan membelai lembut wajahnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis karena cinta. Betapa sakit rasanya kehilangan. Namun ia menyadari semua ini adalah akibat yang harus ia terima atas perbuatan yang ia lakukan. Terima kasih sudah menonton kisah Nadia dan Aldi. Cerita ini hanya fiksi imajinasi kreator. Bila ada kesamaan nama atau kejadian, hanyalah kebetulan dan bukan kesengajaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah cinta yang lainnya. Dengan sepenuh jiwa, tulus ku mencintai, tanpa ada curiga. Kau datang membawa janji, ku percaya sepenuhnya. Tapi semua hanya ilusi, penuh dengan dusta. Ku jaga cinta ini seakan kau yang terakhir. Tak kuduga semua ini akhirnya berakhir. Harapan yang ku bangun kini runtuh begitu saja. Cinta yang dulu indah berubah jadi luka. Patah hati, ku terluka. Cinta yang tulus dibalas dusta. Tak kusangka kau begitu